Mapenders, balik lagi di program BTS atau Bincang Tangkal Hoax episode 8. Saya Fathia Islamiatul Syahide dari Komisariat Mafindo Universitas Pendidikan Indonesia yang akan menemani teman-teman semua di sesi kali ini. Nah, program BTS kali ini sendiri bukan program yang membahas terkait boyband K-pop yang ada di Korea itu ya, tapi program media ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Mafindo bersama mitra lainnya untuk membentuk ekosistem informasi siber yang aman. Program media ini sendiri di-project officer oleh Mas Dedi Harsanto. Nah, Mafinders, di sesi kali ini kita akan membahas terkait langkah Facebook bersama media mainstream dalam menangkal hoax yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan tema kali ini juga, kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pak Naudi Valdrino, yang merupakan seorang public policy manager di Facebook. Nah, teman-teman semua, supaya kita lebih akrab, saya izin menyapa terlebih dahulu Mas Naudi. Oke, halo, selamat siang Mas. Selamat siang. Apa kabar? Baik, Mas Naudi sendiri gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah diundang oleh teman-teman Mafindo ke kegiatan BTS hari ini. Oke, alhamdulillah dengan senang hati juga kami juga mengucapkan terima kasih banyak Mas Naudi sudah bersedia untuk hadir di sesi kali ini. Mungkin supaya lebih akrab ya Mas, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman Mafinders lebih tahu tentang Mas Naudi. Thank you Mbak Fathia. Halo Mafinders, dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu. Sudah beberapa kali saya diberi kesempatan mengisi acara di Mafindo, jadi mungkin sudah ada yang pernah ketemu sebelumnya. Saya Naudi Valdrino, saat ini adalah manajer kebijakan publik di Facebook Indonesia. Nah, jadi manajer kebijakan publik itu bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan Facebook yang ada dari tim global kita, tim dunia kita, bagaimana diimplementasikan di Indonesia. Jadi pekerjaan sangat menarik karena berurusan dengan macam-macam isu gitu ya, dari komunitas ada yang komunitas working moms gitu. Nah, ada juga sampai ke isu-isu yang lebih mungkin lebih tegang gitu. Nah, salah satunya misinformasi dan hoax yang terjadi selama masa pandemi ini yang masih sampai hari ini terus-terusan kita berusaha untuk meminimalisir gitu. Nah, ini juga dilakukan dengan dukungan dari rekan-rekan dan mitra kerja Facebook di Indonesia. Salah satunya adalah Mafindo. Jadi mungkin sedikit itu pekerjaan sehari-hari saya, dan kalau misalnya lagi ada waktu tidak bekerja, senang main tenis. Jadi tapi akhir-akhir ini agak jarang karena lumayan banyak sekali isu-isu yang muncul di Indonesia. Oke, pasti sibuk banget ya Mas Naudi, apalagi mungkin sekarang misinformasinya berkaitan dengan pandemi dan lain-lain. Ya lumayan, jadi memang kemarin begitu kita masuk masa pandemi, sebenarnya ini mungkin dari yang second wave ya, kalau istilah yang sering digunakan oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan, tahun 2021 ini kita lebih ke gelombang kedua. Nah, ini sayangnya juga masih banyak sekali misinformasi yang beredar, bahkan mungkin bisa dikatakan jenisnya itu lebih beragam dibandingkan waktu COVID pertama kali muncul di tahun berapa tuh, 2019 ya, karena 2019 atau 2020? 2020 awal. 2020 awal ya, 19 tuh baru mulai naik gitu. Jadi 2020 awal itu mungkin karena kita sama-sama masih fokus ke bidang kesehatannya, sehingga belum terlalu banyak misinformasi yang beredar. Nah, sayangnya di 21 ini ada lebih banyak lagi ragam misinformasi yang muncul. Nah, inilah yang jadi pekerjaan kita sama-sama gitu, bagaimana terus meminimalisir misinformasi yang beredar, apalagi yang terkait COVID-19 ya, karena banyak sekali yang bisa berdampak terhadap kesehatan kita secara langsung. Oke, tentunya jadi tantangan sekali ya Mas penyebaran misinformasi ini.
Nah, mungkin kita langsung aja ya, kita langsung ke sesi yang lebih inti, karena mungkin Mavindors juga sudah penasaran dengan pematerian kali ini. Kita langsung seperti yang kita ketahui, seperti yang dikatakan Mas Nugi juga, bahwa penyebaran hoax sekarang semakin masif. Kalau misalnya data dari Mavindo sendiri, penyebaran hoax itu semakin meningkat setiap tahun, dari mulai 2018, 2019, kemudian ke 2020. Nah, Mas Nugi sendiri melihat kondisi ini gimana sih, penyebaran yang setiap tahun itu meningkat, perkembangannya seperti apa? Meningkat ya datanya ya, wah ini bahaya sekali nih. Terima kasih nih untuk datanya tim Mavindo. Kita juga lihat tadi yang saya bilang ya, dari sisi ragam tuh memang kelihatan kayaknya lebih banyak nih jenis informasi yang muncul di platform gitu. Dan ini mungkin bukan hanya, walaupun saya bekerja di Facebook ya, tapi bukan hanya platform online, tapi juga platform lain gitu yang bisa menjadi sumber informasi. Bahkan kembali lagi misalnya diskusi kita bersama teman-teman secara langsung, itu bisa jadi ada topik yang misinformasi di situ. Nah, sekarang tugas kita saya rasa sudah harus bisa menerima bahwa kondisi ini sedang terjadi, tapi tugas kita adalah bagaimana kita meminimalisir resiko dan juga kondisi ini ke depannya ya, karena kalau terus dibiarkan akan lebih banyak lagi resiko-resiko yang terjadi. Nah, kalau di Facebook nanti mungkin ada pertanyaan yang juga terkait ini, tapi ada beberapa inisiatif yang kita lakukan dalam hal menanggulangi misinformasi. Tapi pada intinya sebenarnya Mbak Fathia, menanggulangi misinformasi itu cuma satu jalannya, yaitu dengan memberikan informasi yang akurat. Nah, pertanyaannya ini buat teman-teman Mavindo juga yang sudah banyak membantu Facebook, itu bagaimana cara kita mengamplifikasi informasi yang akurat itu sampai dia bisa menutupi seluruh misinformasi yang menyebar di masyarakat ya. Salah satunya kemarin, ini saya jadi nyolong cerita ya, karena kemarin tuh ada program yang bagus. Jadi bulan Agustus, ini masih bulan Agustus ya, hampir hari terakhir. Hari-hari terakhir ya, nggak berasa 2021 tiba-tiba udah bulan Agustus. Tapi di bulan Agustus kita fokus terhadap satu kampanye. Kampanyenya itu dengan tagar tahan dulu. Jadi kalau teman-teman mungkin kemarin Mavindoers ada yang ngelihat kampanye ini didukung oleh beberapa komedian ya, dan juga kemarin atlet-atlet basket kita, juga atlet-atlet lain itu juga mengkampanyekan program ini. Dan yang saya suka dari program ini adalah tagarnya itu, tagar tahan dulu ya. Ya memang misinformasi dan hoax yang beredar itu kebanyakan masih berakar pada keputusan kita untuk langsung membagikan informasi tanpa melihat lagi dampaknya seperti apa. Dan waktu kemarin saya dapat Facebook dapat kehormatan juga untuk mewawancarai salah satu tokoh agama, Habib Jafar. Nah, dia bilang, dan ini satu kalimat yang ngena banget gitu ya di saya, informasi yang bermanfaat saja kita belum tentu perlu untuk membagikan. Ya, jadi sekali lagi, informasi yang bermanfaat saja belum tentu kita perlu untuk membagikan. Dilihat lagi manfaatnya buat publik yang lebih luas itu seperti apa. Apalagi informasi yang kebenarannya masih bisa dipertanyakan. Nah, saya rasa kembali ke pertanyaannya Mbak Fathia, kondisi saat ini salah satunya disebabkan oleh kebanyakan dari kita yang belum bisa melakukan tahan dulu sebelum membagikan informasi, atau ketika kita berdiskusi langsung terburu-buru mengambil keputusan. Nah, ini tugas sama-sama lah. Kalau dari Facebook selalu melakukan kampanye, didukung juga beberapa mitra, tapi nanti saya rasa di sisa tahun 2021 yang tinggal 3 bulan lagi, tanpa terasa Mavindo juga pasti akan memegang peranan yang sangat penting dalam isu ini. Oke, mungkin tadi yang digarisbawahi adalah penyebaran yang masif ini disebabkan juga karena penyebaran informasinya ya Mas ya. Jadi mungkin lebih kepada harusnya langkah terkecil yang bisa kita lakukan untuk menghentikan penyebaran ini adalah dengan menghentikan hoax, cukup berhenti di kita aja gitu ya seharusnya. Ya. Oke,
Tapi mungkin seperti yang kita ketahui ya Mas, Facebook sendiri ini dibandingkan dengan platform yang lain, penyebaran hoax-nya lebih masif dibandingkan mungkin Twitter, Instagram, dan lain-lain. Nah, apa sih yang menyebabkan Facebook ini sendiri menjadi platform yang banyak disarangi oleh hoax-hoax kayak gitu, Mas? Ya, ini kaitannya juga dengan jumlah pengguna ya, karena jumlah penggunanya Facebook tentunya sebagai platform, saya ngomongnya gimana ya, bukan platform paling tua, tapi platform paling senior gitu baik di Indonesia mungkin bahkan di dunia. Dan platform Facebook itu agak berbeda dengan platform lain. Kalau yang ada di perusahaan kami juga kan misalnya Instagram. Instagram cara penggunaannya kita terbiasa melakukan postingan-postingan yang sifatnya itu lebih kepada isu-isu yang kita sukai. Jadi apakah kita suka makanan, suka fashion dan lain-lain. Nah ini karakteristik Instagram Mbak Fatia. Dari dulu memang tidak buat untuk hal-hal yang terlalu over serius gitu. Jadi memang dari awal kalau founder Instagram tuh Adam Mosseri selalu bilang this is a platform to share dog pictures gitu. Kita bagiin gambar-gambar binatang peliharaan kita, mau itu anjing, kucing dan lain-lain. Jadi memang platform yang sifatnya lebih ke entertainment gitu. Nah ini juga mungkin yang terjadi di platform lainnya. Saya nggak bisa ngomong platform lain karena bukan perusahaannya Facebook, tapi juga mungkin terjadi karakternya tidak lekat pada opini ya. Berbeda dengan Facebook dan beberapa platform yang lainnya juga yang serupa karakternya, itu tempat orang-orang untuk bukan hanya mengupdate tentang aktivitas mereka sehari-hari, tapi juga melakukan atau merilis opini-opini. Nah, opini-opini ini kadang-kadang dengan tingkat literasi digital yang masih kurang di Indonesia, yang masih bisa ditingkatkan lebih jauh lagi, itu bisa menjadi potensi misinformasi. Ya, contoh kemarin argumen tentang vaksin berbahaya atau tidak. Kita semua, saya percaya punya hak untuk berargumen vaksin itu berbahaya atau tidak, karena yang disuntikan kita sendiri ya. Jadi banyak sekali yang bilang di Facebook gitu, melakukan analisa vaksin ini ada efek sampingnya, dan memang betul teman-teman Kemenkes juga kan selalu memperingati kita tentang efek samping. Nah, ketika ada postingan-postingan seperti ini, itu sebenarnya mindset kita harusnya adalah ya kita membaca opini dari teman kita gitu. Jadi kalau saya beropini vaksin itu tidak aman untuk diri saya, Mbak Fatia ketika membaca postingan saya harusnya punya mindset kritis. Oh ini adalah opininya Nodi Valdrino gitu. Belum tentu relevan untuk saya. Nah yang terjadi di Facebook kemungkinan ya banyak juga yang opini-opini seperti ini dianggap jadi langsung buru-buru ini fakta gitu, karena yang posting Mbak Fatia gitu sebagai orang Mavindo gitu, peneliti Mavindo pasti benar. Nah itu yang kadang-kadang terjadi di Facebook dan beberapa platform yang memiliki karakteristik sama dengan Facebook gitu, sehingga bukan hanya misinformasi sebenarnya, informasi akurat pun menyebarnya cepat gitu di Facebook ya. Makanya kemarin teman-teman di baik itu Kementerian Kesehatan, baik itu Kementerian Kominfo, KPC, PEN, itu juga mengamplifikasi pesan-pesan mereka melalui Facebook, karena memang informasi di Facebook itu menyebarnya sangat cepat. Itu mungkin kenapa ada pola yang melihat kok misinformasi menyebarnya cepat. Sebenarnya tidak terkurung hanya misinformasi saja, informasi pada umumnya menyebar secara cepat di platform Facebook gitu. Dan ini yang perlu penyeimbangan lagi. Kalau di Facebook yang namanya misinformasi itu sudah dicoba minimalisir dengan 3 pilar: remove, reduce, inform. Ya, jadi menghapus, mengurangi, dan juga memberikan informasi. Nah, nanti kalau ada kesempatan saya jelaskan apa sih remove, reduce, inform yang ada di Facebook ini. Sehingga kalau ada informasi yang masuk ke akun kita, itu kita bisa mendapatkan informasi tandingannya juga gitu, informasi yang akuratnya kira-kira seperti apa. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, sebenarnya bukan hanya misinformasi yang menyebar secara cepat, informasi pada umumnya menyebar secara cepat di Facebook. Bagaimana kita bisa menyeimbangi informasi yang akurat dengan informasi yang mungkin tidak akurat ya. Di antara ratusan juta orang pengguna Facebook di Indonesia,
pasti adalah salah satu atau salah dua gitu yang informasinya mungkin kurang akurat, mungkin itu pendapat dia sendiri gitu. Jadi ini yang menjadi PR dari Facebook sebagai platform, tapi juga dari teman-teman mitra kerja dan juga teman-teman pemerintah gitu untuk menyeimbangi ini. Oke. Kalau misalnya saya garis bawahi sendiri ya Mas, berarti Facebook ini sebenarnya bisa menjadi tantangan, tapi bisa juga menjadi peluang ya Mas dalam mengatasi atau menangkal hoax ini, karena dua-duanya penyebarannya juga sangat masif, bergantung bagaimana kita memberikan informasi yang akurat atau tidak. Nah, mungkin Halo. selanjutnya Mas. Tadi disinggung juga mungkin di awal terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan Facebook, tapi mungkin sekarang lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan bagaimana langkah taktis yang udah dilakukan oleh Facebook untuk menangkal hoax yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Fatia. Ini senang dikasih waktu untuk cerita ini. Dan tadi benar ya, maksudnya Facebook itu ada tantangannya, tapi sebenarnya mayoritas adalah peluang gitu. Karena kalau nanya teman-teman kita yang fokus menggunakan Facebook untuk misalnya UMKM-nya, dia nggak mikirin tuh misinformasi, dia mikirnya jual produk gimana gitu, dan jualan produk di Facebook itu cepat gitu, dapat pembeli yang lebih banyak. Jadi dari sisi digital economy juga sebenarnya peluangnya sangat tinggi. Nah sekarang ada tantangan sedikit tadi, misinformasi gimana caranya nih kita bersama-sama meminimalisir. Nah untuk itu kalau dari Facebook kita dan ini kebetulan karena acaranya Mavindo selalu enak ceritanya, karena Mavindo adalah mitra kerja di bidang ini gitu ya, untuk menangkal misinformasi. Tadi saya sempat sebutkan ada remove, reduce, dan inform. Remove itu artinya kalau kita sudah menemukan berita yang melanggar standar komunitas Facebook ya, jadi di Facebook ada community standard ya Mavindoers, kalau yang pernah ikut event bersama Facebook pasti kami ini selalu ngomonginnya standar komunitas. Kenapa standar komunitas? Karena standar komunitas yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh di Facebook ya. Jadi itu adalah dokumen terpenting untuk Facebook gitu. Nah, bagi yang belum pernah dengar standar komunitas, silahkan bisa langsung internet search Facebook Community Standards atau standar komunitas Facebook, nanti keluar itu mengatur kategori apa saja yang boleh dan tidak boleh di Facebook. Nah, pilar yang pertama adalah remove atau menghapus ya. Kalau misalnya menurunkan karena konten tidak dihapus ya, konten diturunkan gitu dari platform. Apa sih yang diturunkan dari platform? Kalau misalnya ada konten yang benar-benar langsung melanggar standar komunitas, dan ini sudah ada satu sektor yang topik khusus yang membahas tentang COVID-19. Jadi bagusnya standar komunitas itu kalau kita bilangnya living document, jadi dokumen yang hidup beradaptasi dengan keadaan saat ini. Nah, kalau ada konten yang melanggar standar komunitas, khususnya misalnya kalau kita berbicara tentang COVID, standar komunitas tentang COVID ya, mengajak bilang misalnya kalau minum jus jeruk COVID pasti sembuh gitu. Padahal belum ada yang bilang COVID pasti sembuh kalau minum jus jeruk gitu. Misalnya kecuali misalnya teman-teman Kemenkes atau teman-teman di WHO udah bilang COVID pasti sembuh kalau minum jus jeruk, kita pasti akan menganggap itu misinformasi ya, karena nanti orang mikirnya ya udahlah kalau kena COVID saya minum jus jeruk aja pasti sembuh, taunya pas diminum ya nggak sembuh gitu ya kan. Perlu obat lain, perlu penanganan lain gitu. Jadi standar komunitas tentang COVID-19 dan tentang misinformasi mengatur ini. Jadi kalau misalnya ditemukan ada konten yang melanggar standar komunitas, itu langsung kita turunkan. Jadi tidak ada lagi tuh konten di Facebook. Lalu pilar yang kedua Mbak Fatia, ini lebih tricky nih Mavindoers, lebih sulit. Bagaimana kalau ada misinformasi tapi dia tidak langsung melanggar standar komunitas. Nah gitu. Jadi misinformasi yang langsung melanggar lebih mudah ya, kita langsung turunkan dari platform. Tapi ada konten-konten yang dilihat, dan ini yang teman-teman Mavindo pasti sudah kenyang gitu melihat konten-konten ini di Facebook, karena memang salah satu pemeriksa faktanya Facebook adalah konten-konten yang ini melanggar tapi tidak melanggar gitu. Nah ini banyak sekali contohnya teman-teman Mavindoers semua. Apakah tadi misalnya berbicara tentang obat-obatan ya, kalau kita hari ini kita fokus COVID-19,
berbicara tentang obat-obatan, berbicara tentang sekarang vaksin gitu ya, vaksin. Dibilang oh vaksin ini adalah khusus buatan dari negara X untuk biar kalau misalnya udah masuk ke badan kita nanti siapa tahu bisa diaktifkan remote control, kita bisa jadi robot gitu. Nah ini Bluetooth-nya kemarin ada yang Bluetooth-nya ya kan, katanya bisa transfer data dan lain-lain. Ini sesuatu yang terlihat mungkin buat kita yang memiliki informasi cukup, memiliki akses ke informasi, kita melihatnya kok ada yang seperti ini. Tapi sebenarnya teman-teman kalau di Facebook kita melihat konten itu satu persatu semua harus di-treat dengan adil ya, karena semua adalah opini masing-masing pengguna. Nah, konten-konten yang seperti ini kalau kita bilang langsung 100% misinformasi itu kan juga arguable gitu, masih bisa diperdebatkan ya. Nah, jadi kalau ada konten-konten seperti ini yang kita lihat sudah membahayakan tapi mungkin belum 100% melanggar standar komunitas, itu ada pilar kedua yang namanya reduce. Reduce ini adalah direduksi atau dikurangi penyebarannya sampai 80%. Jadi kalau misalnya saya posting konten dan kena reduksi dari Facebook, itu mau scrolling sampai 15 menit juga ya di Facebook gitu, kita nge-scroll down terus browsing belum tentu ketemu tuh kontennya. Karena ditaruh sampai paling bawah sekali gitu. Nah ini adalah untuk meminimalisir konten-konten berbahaya, tapi juga tetap merespek kebebasan untuk berekspresi dan beropini. Jadi itu pilar yang kedua, ada reduce. Dan ini banyak banget nih konten yang kena reduksi. Kayaknya dari 6 bulan 8 bulan terakhir tuh udah lihat ribuan kali gitu ya, bukan hanya di Indonesia aja, di seluruh dunia. Jadi ini Muffin Doors ini bukan isu yang terjadi di Indonesia saja ya, di tempat lain juga terjadi gitu. Kemarin ada yang bilang ke saya, Mbak Fatia, ini negara begini amat sih, misinformasinya banyak ya, karena memang COVID ini isu baru, jadi kita masih mencari informasi baru ya, apalagi tentang obat-obatan. Jadi itu pilar yang kedua, reduksi atau reduce. Yang ketiga adalah inform ya. Kita juga kalau misalnya ada berita-berita yang seperti tadi ya, vaksin bisa merubah kita jadi Bluetooth, bisa berubah jadi robot dan lain-lain, itu nggak kita biarkan aja. Kita kasih lihat artikel-artikel dari media-media ternama, yaitu pemeriksa fakta pihak ketiga Facebook di Indonesia, dan diberitahu kalau misalnya sudah ada bantahannya atau sudah ada klarifikasinya. Nah, nanti teman-teman akan melihat di bawah postingan itu ada artikel tambahan. Nah, 6 pemeriksa fakta pihak ketiga Facebook itu ada media-media ternama ya, ada teman-teman dari Kompas, Tempo, Tirto, AFP, Liputan 6, dan yang keenam adalah Mavindo. Jadi Mavindo juga pemeriksa fakta pihak ketiga Facebook yang saya yakin sudah sangat kenyang melihat konten-konten pada tahun ini, apalagi terkait COVID. Jadi terima kasih buat teman-teman Mavindo udah terus mendukung Facebook juga gitu. Oke, tentunya sama-sama juga Mas, karena terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk jadi mitra dari Facebook sendiri. Nah, berarti untuk detail kerjasamanya dengan media mainstream itu seperti apa Mas untuk menangkal penyebaran hoax di Facebook? Ya, jadi dengan teman-teman di media mainstream ya sebutannya, mungkin bukan non media sosial gitu ya. Apakah itu media konvensional atau media online ya, karena teman-teman kayak misalnya di Kompas kan juga punya beberapa macam media ya di bawahnya mereka gitu. Jadi teman-teman media ini adalah mitra utama Facebook ya. Nah, selain tadi bahwa beberapa dari teman-teman media ini sudah menjadi pemeriksa fakta pihak ketiga Facebook, yang berarti, dan ini teman-teman Mavindo juga pasti mengetahui, berarti bisa memberikan input langsung ya, memberikan input langsung ke Facebook, dan artikel dari media-media tersebut itu yang digunakan sebagai artikel verifikasi berita gitu. Jadi itu yang akan disebarkan di Facebook. Nah, jadi itu saya rasa kegiatan utama yang untuk tahun ini yang kita selalu galakan. Tapi Facebook itu dengan rekan-rekan media juga memiliki program khusus. Jadi misalnya salah satu programnya ada Facebook Journalism Project. Facebook Journalism Project ini sebuah project yang dilakukan di seluruh dunia
memberikan juga kemampuan atau memberikan edukasi tambahan buat rekan-rekan media, karena Mbak Fathia, rekan-rekan media ini sudah sibuk ya membuat berita-berita banyak, tapi lupa bahwa Facebook juga dan platform media sosial yang lainnya juga bisa digunakan untuk menyebarkan berita-berita tersebut gitu. Jadi beritanya tidak dibuat saja, tapi juga bagaimana penyebarannya di media sosial. Jadi salah satu pilar dari Facebook Journalism Project adalah memberikan pelatihan bagi rekan-rekan media untuk mengolah berita yang cocok buat media sosial. Tadi saya kembali dulu ke poin pertama, misinformasi sering muncul karena tidak adanya informasi yang akurat. Nah, ini peran penting rekan-rekan media, karena rekan-rekan media lah yang mempunyai fakta yang langsung dari lapangan. Tapi kalau fakta yang langsung dari lapangan ini penyebarannya di posting di Facebook hanya yang nge-like hanya 1, 2, itu juga mungkin sepupunya atau saudaranya atau temannya, ya nanti akan kalah dengan penyebaran informasi lain, apalagi penyebaran misinformasi ya. Kadang-kadang entah kenapa orang melihat misinformasi itu lebih menarik gitu kayaknya. Jadi itu juga perlu literasi digital yang ditingkatkan. Tapi intinya Facebook Journalism Project ini memberikan pelatihan buat rekan-rekan media bagaimana mereka bisa mengamplifikasi berita-berita yang sudah dirilis sehingga di Facebook itu juga ibaratnya tidak kalah viral dengan informasi lain gitu. Jangan sampai berita dari rekan-rekan media mainstream atau media konvensional itu disebarkan di media online, beritanya akurat dengan sisi jurnalistik, dengan nilai jurnalistik yang tinggi, tapi menyebarannya rendah gitu. Dan itu yang menjadi fokus dari Facebook Journalism Project beberapa bulan terakhir ya, beberapa tahun terakhir, karena memang ingin meningkatkan peran teman-teman media untuk lebih banyak lagi menyebarkan informasi-informasi di media sosial. Jadi itu 2 program yang saat ini kalau di di masa pandemi ini sedang kita fokuskan. Ada juga beberapa dukungan lain seperti kegiatan, seperti juga ops guidance ya. Jadi bagaimana rekan-rekan itu bisa membangun tim pemeriksa fakta yang kuat gitu ya, operasional seperti apa. Nah, itu diberikan juga best practice atau praktik-praktik terbaik dari negara lain. Nah, itu ada juga. Tapi saya rasa yang paling penting dan ini peran media yang paling utama adalah tadi memastikan informasi yang akurat itu bisa beredar dan sama viralnya dengan informasi lain, dan itu bisa diraih kalau teman-teman media mainstream, teman-teman media konvensional itu sudah menjadi pemeriksa fakta pihak ketiga Facebook dan juga mendapatkan pelatihan yang cukup bagaimana menggunakan media sosial untuk amplifikasi informasi. Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau misalnya saya analogikan sendiri, kalau misalnya saat ini kita dibanjiri oleh misinformasi, maka yang harus kita lakukan adalah membanjiri juga informasi itu dengan informasi yang tidak akurat, seperti itu ya? Iya, betul. Jangan kalah. Jadi kadang-kadang banyak juga Mbak Fathia yang kita tadi ya tidak menahan gitu melihat informasi langsung serta-merta menganggap pokoknya udah fakta. Nah, ini yang perlu kita rubah ya, mindset ini. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa informasi yang kita lihat, apalagi di media sosial dan di media online gitu, itu langsung tiba-tiba menjadi fakta. Kalau perlu recheck lagi ya. Mavindo udah keluarin artikel belum? Cek artikelnya Mavindo. Mavindo juga mungkin nih, saya nggak bilang pernah salah, tapi mungkin kan juga bisa salah. Cek lagi artikel yang lain. Nah, cek lagi 3 artikel. Oke, 3-tiganya bilang vaksin itu aman. Ya udah, berarti kita boleh menyimpulkan kemungkinan besar vaksin itu aman untuk diri kita. Tapi kalau misalnya baru ngelihat 1 artikel gitu, terus udah menyimpulkan bahwa oke, jus jeruk pasti bisa menyembuhkan COVID, nggak mau ngecek artikel Mavindo, nggak mau ngecek artikel yang lain-lain, ya itu faktanya akan langsung masuk ke kepala kita dan selamanya akan menjadi misinformasi gitu. Jadi sekali lagi Mavindoers, platform dan mitra kerja baik itu organisasi seperti Mavindo dan pemerintah
juga bekerja keras gitu, bekerja keras. Kita begadang terus-terusan selama 1 tahun atau mungkin 6 bulan terakhir lah ya, sering begadang karena misinformasi ini. Jadi yang diharapkan bukan hanya kita yang bekerja keras, teman-teman media juga sudah bekerja keras, tapi juga diri kita masing-masing meningkatkan mindset kritis kita di masa yang penuh kalau teman-teman WHO sebutnya infodemi ya, infodemi. Nah, jadi kalau di masa infodemi kita berarti mindset kritikalnya nggak bisa ada di level yang sama, mesti naik sedikit, lebih kritis lagi. Ya, oke, Mas. Tapi seperti yang kita ketahui berdasarkan riset sendiri bahwa tiap kali ada topik epidemi ataupun penyakit menular, bahwa banyak pesan-pesan yang sering disalahartikan di media sosial, baik itu di Facebook atau media sosial lainnya. Nah, Mas, setelah tadi mungkin itu kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan Facebook ya, saya ingin bertanya terkait sebaran hoax ini sendiri kan tidak sedikitnya atau banyaknya berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi kita. Seperti yang kita ketahui bahwa mungkin sekarang penyebaran informasi hoax COVID-19 atau vaksin pun padahal dia masalah kesehatan tapi selalu dipandang dengan frekuensi politik. Misalnya ini ada konspirasi politik, ada bisnis politik dan lain-lain. Dan mungkin dari situ sendiri ada perpecahan atau polarisasi yang memecah belah demokrasi kayak gitu. Nah, Mas sendiri melihat bagaimana sih pengaruh sebaran hoax ini terhadap demokrasi di Indonesia? Gitu, Mas. Ya, demokrasi ini, waduh, ini topik yang lebih sulit lagi nih Mbak Fathia, karena 2024 kita akan melakukan pemilu yang sangat besar ya. Kenapa saya bilang sangat besar ya? Karena memang besar sekali skalanya. Pilpres bareng dengan pileg, bareng juga dengan pemilihan kepala daerah ya. Jadi teman-teman sudah melihatlah agenda-agenda politik dari para pimpinan negara kita, pimpinan politik kita dari sekarang ya kan. Bahkan kemarin sempat rame katanya sudah para ketua umum partai sudah mulai berkampanye. Bayangkan ini baru tahun 2021 belum selesai, tapi pemilu yang 3 tahun lagi sudah pada mulai kampanye. Berarti pemilunya masif banget gitu ya. Dan kembali kepada pertanyaan, misinformasi dengan demokrasi itu jelas memiliki hubungan yang erat. Kami di Facebook punya kesempatan yang cukup beruntung sudah melalui 2 kali pemilu besar ya, minimal di saat saya bergabung dengan Facebook kita sudah melalui pemilu 2019 Pilpres ya yang sangat panas, juga Pilkada 2020 yang bisa dibilang unik gitu, persaingannya cukup unik. Dan juga satu lagi yang tidak bisa dilupakan, Pilkada 2017, Pilkada DKI ya. Dan itu juga demokrasinya sangat unik, tantangan yang dihadapi itu sangat unik. Nah, 2024 saya sangat penasaran ini akan jadi seperti apa, tapi juga sangat hati-hati karena bisa tidak tidur selama 1 tahun gitu, karena pemilunya 1 tahun ya. Jadi ini akan menjadi tahun yang sangat pivotal gitu, sangat penting buat negara kita. Nah, misinformasi dan demokrasi ini berkaitan dengan erat. Kalau kita berbicara tadi COVID-19, sudah kelihatan bahwa topik seperti COVID-19 yang sangat berhubungan dengan kesehatan itu saja bisa dikaitkan dengan politik. Nah, teman-teman harus hati-hati bagaimana caranya supaya jangan sampai semua topik bisa dikaitkan dengan pilihan politik kita gitu. Jadi kita gampang tergoyang kanan kiri karena misinformasi yang beredar gitu. Nanti bisa dibayangkan kalau topik kesehatan saja bisa dikaitkan dengan topik politik, apalagi topik lain yang bisa dikaitkan dengan topik politik gitu. Akhirnya setiap kali kita menerima berita, menerima informasi baru nanti terkait dengan kegiatan politik yang akan terjadi. Nah, itu jadi harus menjadi perhatian kita semua. Itu yang pertama saya rasa, dan yang terutama ya, jangan sampai misinformasi ini dengan mudah merubah pandangan kita terhadap demokrasi kita, baik itu prosesnya maupun juga nanti kandidat yang menjadi pilihan rekan-rekan semua gitu. Kemarin juga di 2019 kan kalau masih ingat, salah satu misinformasi yang paling heboh itu menyerang rekan-rekan kita di KPU gitu, yang dibilang ada 7 juta surat suara sudah dicoblos gitu. Nah, itu
karena terlalu banyak orang yang dengan mudah percaya, akhirnya rekan-rekan kita di KPU harus akrobat gitu ya untuk melakukan klarifikasi gitu. Sampai 2-3 hari mereka melakukan klarifikasi terus. Nah, ini dampak dari satu informasi yang disebarkan itu bisa sampai menggoyang operasionalnya teman-teman KPU gitu, yang tadinya lagi fokus persiapan nih, tiba-tiba harus ke Tanjung Priuk ya kan, melakukan klarifikasi dan lain-lain. Nah, ini yang perlu jadi perhatian kita, lebih berhati-hati. Saya nggak bilang misinformasi itu tidak akan terjadi, karena pasti akan ada 1-2 yang terjadi. Kita harus berhati-hati dalam proses demokrasi, jangan sampai perspektif kita, mindset kita terkontaminasi dengan misinformasi yang kita lihat. Dan ini akan menjadi tahun atau pemilu yang sangat penting, jadi semua Mavindoers harus memiliki informasi dan data yang cukup supaya pilihan kita maupun partisipasi kita di proses demokrasi itu lebih terarah dan lebih clear gitu ya, tidak tadi yang saya bilang tergoyang kanan kiri gitu karena misinformasi. Oke, mungkin yang saya garis bawahi untuk kita sebagai Mavindo sendiri, salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 2024 nanti adalah dengan menghentikan penyebaran hoax sejak dini ya, Mas. Ya. Masih lama ya 2024 kita ngomongin misinformasinya ya, tapi karena memang efeknya sudah mulai terasa, jadi iya benar Mbak Fathia, lebih berhati-hati, lebih sabar gitu ya dalam melihat informasi di media sosial dan media lainnya juga gitu. Oke, terkait pemilu ini sendiri kan seperti yang kita ketahui bahwa 2019 kemarin penyebaran misinformasi juga sangat masif. Nah, karena sekarang kita akan menghadapi 2024, dari Facebook sendiri langkah apa sih Mas yang sudah dilakukan, mungkin dirancang sejak saat ini untuk mengurangi misinformasi? Ya, kita belum melakukan kampanye yang jelas 2024 karena masih jauh. Tapi gini, yang sedang dilakukan saat ini adalah mengidentifikasi kira-kira isu apa yang akan menjadi penting buat masyarakat kita. Penting itu dalam artian isu yang bisa memiliki dampak langsung terhadap bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi kita. Di 2020 pilkada, kami itu sangat fokus Mbak Fathia dalam pembentukan literatur dan edukasi terhadap iklan politik yang beredar di media online. Karena kami rasa itu akan menjadi topik yang sangat penting buat demokrasi kita ke depan. Dan untungnya pada saat itu rekan-rekan KPU sangat akomodatif. Jadi mereka bilang, ya ini issue of the future gitu ya, isu masa depan yang sudah mulai terjadi saat ini. Sehingga dilakukan diskusi-diskusi publik yang sangat konstruktif lah buat saya. Nah, di 2024 pasti kan tantangannya akan berbeda, ya kan? Akan berbeda. Dan saat ini di tahun 2021-2022 kami sedang bekerja sama dengan beberapa organisasi yang bergerak di bidang pemilu untuk mengidentifikasi apalagi nih kira-kira isu yang akan beredar di tahun 2024. Dan kalau sudah bisa diidentifikasi, yang bisa kita lakukan adalah tindakan preventif. Jadi bukan hanya firefighting gitu ya, bukan hanya memadamkan api, tapi kita sudah lakukan tindakan preventif. Ya, ini bocoran saja. Salah satu isu yang kita identifikasi memiliki potensi itu adalah misinformasi tentang informasi detail pemilihan umum. Jadi informasi detail pemilihan umum itu menyangkut misalnya tanggal pemilihan. Jadi yang harusnya kalau ngikut tanggal 2019 gitu kan, 19 April 2019 di rubah-rubah Mbak Fathia, jadi bisa nanti dibilang pemilunya tanggal 17 April atau 18 April. Nah, kenapa orang melakukan ini? Karena kadang-kadang orang ingin partisipasi masyarakat dalam pemilu itu rendah supaya menguntungkan salah satu paslon. Nah, ini salah satu isu yang kita sudah identifikasi di Pilkada 2020, juga lumayan banyak kasusnya yang terjadi seperti ini. Jadi kita lagi berdiskusi dengan beberapa organisasi yang bergerak di bidang kepemiluan, bagaimana cara kita melakukan tindakan preventif gitu. Nantinya
mungkin ada rekomendasi-rekomendasi yang akan diberikan kepada rekan-rekan penyelenggara. Jadi saat ini kami ada di posisi itu, Mbak Fathia, sedang mengidentifikasi isu apa dan nanti tindakan preventifnya seperti apa gitu. Nanti kalau sudah ada dan sudah ada rencananya, strateginya seperti apa, pasti saya juga akan menelpon rekan-rekan dari Mavindo untuk ikutan gitu. Ya, mungkin itu juga menjadi salah satu strategi untuk menciptakan tindakan yang tepat tuh perlu ada riset terlebih dahulu ya Mas tentang kemungkinan apa saja yang nanti terjadi di 2024 nanti. Tadi juga menarik tadi Mas Naudi bahwa benar kalau misalnya sekarang juga udah mulai keluar Mas narasi-narasi kalau katanya pemilu akan diundur jadi 2027. Dan itu cukup untuk misalnya bagi orang-orang yang ada juga sebagian orang-orang yang percaya terkait isu itu, dan itu juga akan memecah belah bangsa lagi seperti itu Mas. Betul. Jadi sekali lagi sama ya caranya menangkal ini. Kemarin itu kan memang ada diskusi dari teman-teman pemerintah, kapan nih pemilu, kalau masih ada COVID seperti apa. Ya kita pahami dan simak diskusinya, tapi jangan langsung menyimpulkan bahwa tiba-tiba pemilu diundur 2027. Nanti kalau dibilang pemilunya undur 2037, langsung demo lagi. Ya kan? Jadi ini yang bahaya gitu Mbak Fathia. Jadi tentunya teman-teman pemerintah harus berdiskusi, karena kan siapa yang tahu kita ada pandemi COVID-19 dan pemilu itu pasti akan menimbulkan perdebatan dalam hal mekanismenya seperti apa. Saya rasa KPU cukup punya pengalaman kemarin pilkada di masa pandemi. Nanti 2024 ditingkatkannya seperti apa. Tapi jangan diskusi-diskusi ini terus kita langsung ambil jadi fakta ya, bahaya yang tadi Mbak Fathia bilang. Langsung nanti pengaitannya kan, wah kalau 2027 berarti presidennya nambah 3 tahun gitu, dan yang gubernurnya nambah 3 tahun. Wah ini langsung kemana-mana kanan kiri. Jadi jangan cepat-cepat lah bereaksi dengan informasi yang ada gitu. Oke, tentunya ya Mas terkait misinformasi ini sendiri tentunya akan menjadi tantangan yang sangat luar biasa bagi para media konvensional atau media online. Nah dari Facebook sendiri apa sih yang akan mungkin rencana dukungan terhadap media-media konvensional atau media online tersebut? Ya, jadi tadi sempat kita bicarakan ya, sudah ada program-program apa. Jadi program-program itu akan kita lanjutkan Mbak Fathia. Mudah-mudahan sih COVID-19 ini cepat reda gitu ya, cepat reda supaya misinformasi atau infodemi itu juga tidak terjadi lagi. Jadi kedepannya kita akan terus membantu rekan-rekan media online, rekan-rekan media konvensional untuk juga membagikan informasi-informasi yang akurat di platform media sosial gitu. Jadi itu akan menjadi fokus kita, dan sudah ada diskusi-diskusi yang kita lakukan dengan teman-teman di media. Untungnya teman-teman media juga sangat fokus gitu dalam menanggulangi isu infodemi ini. Ya, mereka juga yang menerima fakta-fakta terbaru dari lapangan. Jadi kita ingin bantu supaya amplifikasi pesannya itu, amplifikasi informasinya itu lebih cepat lagi di platform media sosial seperti Facebook, dan juga mudah-mudahan di platform lain. Ya, jadi itu dulu yang kita fokuskan pada tahun ini. Mudah-mudahan infodeminya dan pandeminya segera berlalu, sehingga nanti teman-teman media juga bisa fokus kepada hal-hal lain yang mungkin tidak menjadi prioritas di masa pandemi ini. Jadi mungkin itu dulu Mbak Fathia untuk tahun ini ya. Oke, terima kasih banyak Mas Naudi. Tadi pemaparannya sangat luar biasa. Kita juga jadi mengetahui kebijakan apa sih yang sudah dilakukan oleh Facebook untuk menangkal hoax, kemudian rencana strategis, rencana objektif yang akan dilaksanakan untuk pemilu 2024 nanti. Tentunya mungkin untuk mewujudkan semua itu perlu kolaborasi ya Mas, antar mungkin dengan media konvensional, juga dengan Mavindors, dan juga masyarakat pada umumnya gitu. Jadi karena kita nggak bisa bekerja sendirian untuk melawan informasi ini, bahwa kita perlu kerjasama ya Mas. Betul sekali Mbak Fathia, dan sekali lagi terima kasih sudah diundang ke acara BTS ini ya kan. Judul acaranya keren banget ini. Kita bincang dengan band Korea. Ya betul bahwa platform nggak bisa sendirian. Saya rasa juga kita semua nggak ada yang bisa sendirian ya. Saya selalu bilang
platform tidak bisa sendirian, tapi faktanya pemerintah, rekan-rekan pemerintah juga tidak bisa sendirian, rekan-rekan organisasi seperti Mavindo, rekan-rekan media tidak bisa sendirian. Jadi ini kolaborasi yang harus ditingkatkan baik di masa pandemi ini untuk melawan misinformasi terkait COVID-19 ataupun di masa depannya, karena tadi senang sekali Mbak Fathia menyinggung tentang pemilu 2024. Bahkan setelah pandemi COVID-19 sudah ada agenda besar lagi yang menunggu Indonesia gitu. Jadi kita ini nggak ada santai-santai gitu. Mudah-mudahan COVID-19 bisa selesai mungkin tahun ini, mungkin tahun depan bisa mereda gitu ya. Dan setelah itu kita pasti akan fokus lagi ke proses demokrasi. Jadi kalau sendirian pasti rasanya kayak nabur garam di laut gitu. Ibaratnya dampaknya itu nggak kelihatan gitu. Tapi ketika kita berkolaborasi, nah, itu baru dampak yang sebenarnya itu bisa keluar. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman Mavindo, juga teman-teman Mavindoers gitu ya, karena teman-teman Mavindo ini udah pada bekerja keras lah. Saya tahu rekan-rekan Mavindo ini semuanya bekerja keras. Mohon bantuannya juga Mavindoers yang ada dimanapun untuk menjadi corong-corong informasi akurat juga dimanapun kita berada. Ya, that's the least we can do untuk meminimalisir misinformasi. Kita minimal menyebarkan informasi yang akurat ataupun menahan kalau sampai ada hoax atau misinformasi yang masuk ke dalam handphone atau laptop kita, jangan sampai kita menjadi agen penyebaran misinformasi. Oke, terima kasih Mas Naudi. Mungkin itu juga menjadi salah satu closing statement yang sangat luar biasa dari Mas Naudi, karena gak terasa Mas sudah 1 jam kita berbincang. Tadi sangat menarik sekali diskusinya dan juga sangat meningkatkan mungkin kesadaran bagi diri saya sendiri dan juga Mavendors untuk terus meningkatkan kecakapan literasi ya Mas, untuk sama-sama bisa membantu Facebook dan juga media sosial lainnya dalam menangkal hoax di Indonesia. Terima kasih Mbak Tia, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali Mas Naudi. Kita sudah di ujung acara. Untuk teman-teman Mavindo semua, boleh komen tanggapannya terkait acara BTS kali ini dan juga mungkin saran-sarannya terkait konten BTS selanjutnya. Nah, teman-teman juga jangan sampai lupa untuk men-subscribe YouTube Mavindo untuk konten edukatif lainnya. Dengan ini, saya Fathia dan juga Mas Naudi izin pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mavindo semua. Sehat-sehat.